selamat datang di Friday Toy. Kali ini saya bersama Loki, ada Lucy lagi tidur, dan juga ada kolagen biasanya nyebutnya Little Bird ya, atau Little Baby. Kita juga belum tahu namanya apa karena dia kecil terus guys ya. Nah guys, kita akan ngebahas satu figur Dragon Ball lagi guys, dan juga favorit saya dan juga saya yakin favorit banyak orang ya kak. Yaitu kali ini guys dari Vegeta Super Heroes ya guys ya. Nah figurnya seperti ini kalau teman-teman lihat. Tuh guys kayak gini. Nah kenapa guys saya review, pasti teman-teman juga kan ada yang pengen mulai koleksi ya, apalagi ini kan Dragon Ball ya, anime yang udah mendunia. Nah mungkin teman-teman ada yang bingung, saya kalau mau mulai koleksi dari mana dulu dan figur mana dulu yang harus saya beli, karena guys biasanya kalau Goku sama Vegeta itu guys, itu pasti dibikin terus dan pasti banyak banget. Nah semoga dari review saya ini bisa bantu teman-teman untuk bisa dapat figur yang teman-teman suka. Nanti kita akan bahas figurnya seperti apa, artikulasinya kayak gimana, apa kelebihan kekurangannya, dan ini kelebihannya apa sih guys yang saya suka ya guys ya dari figur SAF Figuart ini adalah mereka bisa swap kepala ya guys. Jadi teman-teman bisa bikin karakter yang teman-teman mau sendiri. Teman-teman bisa mau pakai baju yang ini tapi kepalanya Super Saiyan, itu bisa, itu yang menarik ya guys ya. Nah oke guys, tanpa berlama-lama lagi yuk kita review. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu secara keseluruhannya, overallnya seperti apa. Ini kalau teman-teman lihat ya guys ya, figurnya itu bagus banget ya, solid banget tuh, dan harganya ini terjangkau ya guys ya. Kalau teman-teman lihat, kita mulai dari kepalanya dulu aja guys ya. Kepalanya itu rapi ya guys ya. Ini detailnya tuh catnya lebih ke matte ya, matte finish. Terus juga kalau teman-teman lihat dari kulitnya, ini lebih ke warna krim ya. Nah terus kalau teman-teman lihat sekilas nih guys ya, dari bagian torsonya, si bagian bajunya itu lebih ini guys, lebih metalik bagian atasnya ya. Dan kalau teman-teman lihat terus ke bawahnya seperti ini, itu lebih kayak dark blue atau lebih cenderung ke hitam. Tapi kalau teman-teman lihat sekilas masih kayak ada warna birunya ya. Nah berikutnya kalau teman-teman lihat ototnya ya guys ya, ototnya dipahat dengan sangat bagus sekali, sama seperti figur-figur Vegeta yang lainnya ya guys ya. Dan kalau teman-teman lihat juga di bagian glove-nya ini lebih rapih ya, lebih rapi, lebih detail. Cuman ini yang kalau saya lihat ya guys ya, itu nggak ada shadingnya sama sekali, bener-bener ya cuman di matte finish aja, nggak ada detail-detail shadingnya. Mungkin nanti sama saya bisa di custom ya guys ya, supaya ada shading-shadingnya biar lebih real, lebih detail. Guys yang saya suka juga dari SAF Figuart itu rapih ya guys ya. Kalau teman-teman lihat nggak ada nut mark, jadi dia rapi, cuman paling ada sedikit kayak ada bagian catnya itu agak ngeleber ya, kayak teman-teman lihat di bagian dada sini. Cuman buat saya sih nggak masalah, itu masih bisa di custom ya guys ya. Jadi secara overall bagus ya guys ya. Nah nanti kita akan bahas lagi faceplate-nya seperti gimana dan artikulasinya. Berikutnya kita akan bahas bagian head plate-nya ya guys ya, atau bagian kepalanya nih, seperti ini guys. Kepalanya menurut saya sih bagus banget ya guys ya. Teman-teman dikasih 4 faceplate ya guys ya untuk kepala. Ada yang mukanya seperti ini guys, jelas ya seperti ini. Teman-teman juga dikasih yang ada yang lagi senyum sinis ya guys ya, ciri khasnya Vegeta ya guys, kayak gitu. Dia tuh kalau senyum tuh ada sedikit kayak meremehkan gitu ya, ada feeling kalau dia tuh ngerasa paling hebatnya tuh masih ada, dia karakternya masih seperti itu ya guys ya. Ya maklum dia kan Prince of Saiyan, jadi kayak gitu tuh. Nah ini guys seperti ini. Nah teman-teman juga dikasih muka yang dianya lagi teriak guys, seperti ini. Nah cara masangnya gampang ya guys ya, tinggal dilepasin aja. Nah seperti ini guys. Ini kalau menurut saya faceplate-nya benar-benar lebih kayak di manganya guys ya, kayak di komiknya ya. Dia si SAF itu benar-benar bisa bikin pas banget, kayak muka komiknya itu dapat banget. Berikutnya adalah muka yang dianya tuh kayak lagi kayak gitu guys ya. Nih teman-teman bisa lihat, nah seperti ini. Jadi yang saya suka dari SAF Figuart ya guys ya, adalah dalam membuat sketsa mukanya guys. Itu yang saya suka. Jadi mereka tuh seperti tahu keadaan Vegeta tuh waktu itu seperti gimana. Kalau teman-teman nonton Busaga, dia itu masih dalam konflik batin ya guys ya. Dia itu sebagai orang Saiyan, seorang prince, dan juga seorang ayah ya guys ya, seorang papa. Makanya mungkin digambarnya seperti ini. Kalau mungkin teman-teman yang nggak paham, kok mukanya kenapa kayak gini, kok matanya kalau teman-teman lihat kok kayak kebesaran, kok kayak ini kayak manusia yang jidatnya gede banget gitu ya. Memang Vegeta tuh kan kalau teman-teman lihat jidatnya gede banget ya, panjang banget. Tapi mungkin ya, ini mungkin orang dari SAF Figuart itu bisa memberikan atau mengerti yang Vegeta rasakan. Jadi dia bikin sketsa mukanya seperti ini guys. Nah kalau teman-teman pengen tahu kenapa Vegeta tuh seperti ini, saya nanti akan bikin lagi shortnya terpisah alasan kenapa sketsanya dibikin seperti ini guys ya. Kepalanya tuh seperti ini guys tuh, kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa dapat artikulasi yang lumayan bagus tuh. Jadi benar-benar ya kayak kepala, beneran kayak kepala kita guys, bisa kiri kanan gitu ya. Terus bisa juga ke depan belakang juga seperti ini guys tuh, ke depan
ke atas ya, dan ke bawah tuh bisa kayak gini juga. Jadi karena dia ada ball jointnya guys di bagian sini, kalau teman-teman buka kayak gini, nah ini ada ball jointnya guys kayak gini, jadi artikulasinya bisa lebih natural. Terus teman-teman kalau lihat bagian lehernya juga, lehernya itu kalau teman-teman buka kayak gitu, itu juga ada ball joint dalamnya ya, jadi artikulasinya bisa lebih natural. Itu bagian kepalanya. Nah oke, kita lanjut ke bagian tangan ya guys ya. Bagian tangannya dikasih kayak butterfly joint tuh, kalau teman-teman lihat butterfly itu bisa kebuka seperti ini. Nah seperti ini guys ya, jadi teman-teman bisa dapat kayak ekspresinya kayak gitu guys. Cuman kalau menurut saya guys ya, bisa lebih dalam lagi, dipanjangin lagi guys, biar lebih luas lagi. Cuman ini kayak rontok terbatas gitu ya. Nah berikutnya kalau teman-teman lihat di bagian torsonya guys ya, kita masuk ke bagian torso. Nah bisa ke kiri, ke kanan ya seperti itu, dan bisa juga ke depan seperti ini, ke belakangnya segini guys tuh. Kalau teman-teman paksain lagi nanti ada gap di sininya nih guys ya. Tuh, jadi gap seperti ini. Nah terus kita masuk ke bagian pinggang sama hips ya guys ya. Kalau bagian pinggangnya bisa diputar guys tuh seperti ini ya, bisa diputar seperti ini. Bentar ya Loki, aduh ini lagi review Loki. Nah harusnya dulu. Nah seperti ini guys, dan dia juga bisa membantu dari pergerakan pinggangnya ya guys ya. Tuh bisa untuk ke bawah lagi seperti ini ya. So far so good ya guys ya, cuman sebetulnya tuh bisa dimaksimalkan lagi, cuman ya terbatas segitu aja gitu. Itu yang saya rada kurang, kalau bisa dilebihin lagi lebih bagus gitu guys. Nah berikutnya kita masuk ke bagian kaki guys ya. Dia nggak bisa full pendant ya guys ya, cuman segini nih tuh, ini udah mentok. Ini juga kalau saya pakai lagi udah mulai bunyi nge-squeak ya, agak serem. Nah segini aja guys ya. Nah padahal kalau bisa disempurnain lagi lebih bagus lagi. Nah untuk kedepannya guys, ini saya agak kecewa, kedepannya cuma segini nih guys tuh, udah cuma segitu aja. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian sininya nih guys, di bagian crotch areanya ya, itu tuh ada yang nahan guys. Jadi dia nggak bisa ke depan lagi. Cuman segini aja. Kurang disayangkan ya guys ya. Sangat disayangkan. Padahal kalau bisa lagi, bisa bikin posenya tuh lebih natural lagi, lebih kayak pose nendangnya tuh bener-bener nendang sampai ke atas, lebih dapat. Ya tapi nggak apa-apa guys ya. Berikutnya kalau teman-teman lihat ini nih, bisa ditekuk segini lututnya guys. Dia ada double jointnya, bagus. Oh ya, jangan lupa tangannya guys ya. Tangannya di bagian sikunya juga oke ya guys ya, bisa ditekuk seperti ini, kayak gini guys, sampai sini. Terus wristnya, terus itu bagian pergelangan tangan ada ball joint, jadi bisa diputar-putar juga guys ya, lebih luas. Ya ball joint itu bisa bikin artikulasi lebih kayak orang beneran ya guys ya, cuman agak terbatas juga ya guys ya, tuh seperti itu. Nah yang agak saya sayangkan juga guys ya, yaitu bagian kakinya. Nih guys, bagian kakinya tuh kalau teman-teman buka seperti ini nih, tuh kayak kelihatan gap banget, kayak bolong gitu guys. Jadi kalau teman-teman lihat dalamnya, nah seperti ini guys, tuh cuma gini doang ya. Kayak gimana ya, saya nggak ngerti apakah SHF males gitu atau gimana, atau mungkin karena biar harganya murah jadi cuma seperti ini doang gitu. Aduh ya, come on lah SHF, jangan kayak gini. Ini udah figur udah bagus, udah figur favorit, tapi kalau bisa dimaksimalkan lagi tuh lebih bagus gitu ya. Nah terus kalau teman-teman lihat di bagian toe-nya, bagian jari kakinya bisa ditekuk ya, tuh segini guys. Nggak bisa maksimal sih, tuh segini guys. Cuman yang saya agak bikin sebel tuh bagian ininya aja guys, jadi nggak gap tuh lihat guys ya. Terus kalau teman-teman nutup gapnya juga malah jadi gini guys ya, jadi agak aneh tuh sih. Maklum guys ya, sambil ngurus bocah, ada tiga-tiganya semua di sini nih guys, dan ini mereka berbahaya kalau dekat mainan guys. Nah jadi kira-kira artikulasinya seperti itu guys. Dengan artikulasi seperti itu dia bisa pose kayak gini guys. Kita sekarang masuk ke kesimpulannya guys ya, menurut teman-teman gimana nih? Jadi kalau teman-teman tahu dia tuh sudah bodinya 2.0 ya guys ya, bukan body yang lama. Terus kalau teman-teman lihat mukanya itu dapat banget karakter Vegeta-nya guys ya. Jadi si yang bikin SHF-nya itu bisa nangkep karakter Vegeta yang masih konflik batin ya guys ya. Berikutnya kalau teman-teman lihat juga si paint job-nya itu bagus ya guys ya, rapi. Yang saya dapat kebetulan rapi guys ya, nggak terlalu beleber-beleber banget. Berikutnya dari segi joinnya guys ya, joinnya bagus, jadi nggak akan letoy ya guys ya. Cuman artikulasinya aja nih, artikulasinya itu masih bisa dimaksimalkan lagi. Berikutnya ini figur yang massal biasa guys ya, jadi harganya terjangkau, bukan yang eksklusif, bukan yang edisi khusus.
Terus ini Vegeta guys ya, teman-teman kalau mau koleksi Dragon Ball minimal punya figur ini ya. Kekurangannya menurut saya cuma satu guys, artikulasinya aja kurang dimaksimalkan, dan kayaknya Bandai itu kurang bisa mau mendetailing lagi gitu ya. Kalau teman-teman bisa bikin lebih detail lagi, Bandai bisa bikin lebih detail lagi guys, pasti lebih bagus lagi. Nah, teman-teman meskipun ini figur biasa ya, tapi kalau misalnya udah lama tuh bisa jadi langka guys ya. Jadi kalau teman-teman pas kebetulan di market lihat ada guys, ambil guys ya. Nah, menurut teman-teman gimana nih si Vegeta ini guys? Kalau teman-teman ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe juga guys ya. Kita masih bahas lebih banyak lagi guys. Figur-figur Vegeta itu nggak cuma satu, banyak banget. Nanti akan saya bahas lagi figur Vegeta yang masih di Busaga ya guys. Cuman dia itu udah lagi di final battle-nya. Nah, itu beda lagi guys. Nah, kayak gimana figurnya, teman-teman stay tune terus. Dan guys, di sini saya nggak cuman seneng Dragon Ball aja guys. Ada satu lagi anime yang saya suka banget, yang menginspirasi banget, dan saya juga banyak belajar kehidupan, yaitu One Piece. Nah, siapa teman-teman di sini yang seneng One Piece? Boleh komen guys ya. Nanti kita juga akan review figur-figurnya. Oke guys, gitu aja reviewnya. Semoga teman-teman dapat informasinya, bisa bermanfaat buat teman-teman juga, dan tetap stay tune terus di review selanjutnya guys ya. See you soon.